Bacaan Injil pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauh dari Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya harap semua yang datang pada kebaktian pagi hari ini datang dengan keadaan yang penuh sukacita, suasana hati yang gembira. Karena kita semua masih dalam masa perayaan Paskah. Dan kemarin di tanggal 21 kita juga memperingati hari Kartini, dan di tanggal 22 saudara kita merayakan Idul Fitri. Tentunya tahun ini di bulan April menjadi momen yang sangat bahagia. Sebelum kita masuk pada perenungan firman Tuhan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sini Wita Kristimani, saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya di sini untuk memenuhi tugas praktik Homiletika 2. Dan saya sangat berterima kasih kepada pihak Gereja Kita Isoka yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berkhotbah pada pagi hari ini. Itu saja. Baik, kita akan masuk pada perenungan firman Tuhan. Tema perenungan firman Tuhan minggu ini yaitu tentang memaknai ingatan, menghayati kebangkitan. Memaknai ingatan, menghayati kebangkitan. Jemaat yang terkasih, kita semua pasti sangat familiar dengan yang namanya ingatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ingatan sendiri merupakan daya batin yang diperoleh untuk menyimpan sesuatu yang pernah diketahui, dipahami, dipelajari, dan sebagainya. Ingatan ini berasal dari pengalaman-pengalaman yang kita rasakan atau yang sementara kita jalani saat ini. Dan tentunya dari ingatan-ingatan serta pengalaman-pengalaman itu semua akan memberikan warna dalam kehidupan kita. Baik, kita akan masuk dalam perenungan ini. Mari kita melihat bersama-sama bagaimana pemaknaan akan ingatan serta menghayati kebangkitan dalam Injil Lukas ini. Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa Injil Lukas merupakan salah satu Injil yang ada dalam Perjanjian Baru. Injil ini ditulis pada tahun 68 hingga tahun 70 zaman bersama. Dalam Injil Lukas ini menceritakan tentang berbagai macam persoalan, mulai dari persoalan tentang kaum miskin yang dihina, perempuan yang tidak dihargai, serta orang-orang berdosa, bahkan tentang persoalan tentang penantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat sekalian, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, di mana Kleopas dan temannya saat berjalan menuju Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam wujud orang asing. Dalam perjalanan mereka itu, saat Yesus menghampiri mereka, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Dan saat Yesus bertanya tentang apa yang mereka ceritakan, mereka sempat berhenti dengan wajah muram. Dari wajah muram, ekspresi mereka, dari ada yang menghalangi mata mereka, hal ini menunjukkan bahwa ada kesedihan yang sangat mendalam yang dirasakan oleh para murid saat Yesus mati. Tentunya saat mereka kehilangan orang yang hari-hari bersama-sama dengan mereka, orang-orang yang mereka sudah menaruh harapan besar, yang mereka pikir akan membebaskan mereka, yang akan mengokohkan bangsa mereka. Namun sayangnya harapan itu sia-sia. Harapan sia-sia ini disampaikan kepada mereka pada ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kasihan ya Bapak Ibu, mereka sudah berharap banyak karena mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah
sehingga sebenarnya dalam pandangan mereka saat Yesus mati, Yesus itu seharusnya tidak mati gitu. Mereka kecewa karena orang yang dianggap punya kuasa, punya wibawa meninggalkan mereka. Namun hal ini kemudian diingatkan lagi oleh Yesus saat mereka sedang bercerita. Lalu di ayat 25 Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?" Hal inilah yang kemudian menjadi benang merah sehingga mereka mengingat kembali tentang apa yang sudah Yesus ajarkan. Sehingga di ayat 27 lalu kemudian ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Saat para murid itu berada dalam kesesatan, mereka dalam situasi yang sulit, mereka sulit menerima kenyataan bahwa Yesus mati, sehingga mereka lupa akan firman Tuhan dan juga firman Tuhan sudah ajarkan kepada mereka. Saat Yesus masih hidup dengan mereka, para Yesus sudah memberitahu bahwa Ia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi karena mereka terlalu sedih, terlalu terpuruk, karena mereka merasa harapan mereka sia-sia, mereka lupakan itu semua. Namun di ayat yang ke-30, waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucapkan syukur, memecahkannya, memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lihat di tengah-tengah mereka. Saat orang asing itu bersama-sama dengan mereka, yaitu Yesus sendiri, dan kemudian Yesus mempraktikkan jamuan pada waktu yang sama seperti sebelum Yesus mati, terbukalah mata mereka. Dari situ kemudian mereka sadar dan mereka kembali ke Yerusalem dan menceritakannya kepada semua orang. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan ini kita tidak berbeda jauh dengan kedua murid tersebut. Perjalanan hidup kita itu merupakan perjalanan Emmaus di masa depan. Perjalanan dari waktu ke waktu, rencana ke rencana, maksud ke maksud, dari kekecewaan sampai kepada harapan. Kita sering membuat segala harapan kita sudah memprepare segala sesuatu dengan baik sehingga suatu saat itu tidak mengecewakan diri kita. Namun sayangnya sering yang kita temui hal-hal tersebut banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya itu sama seperti anak rantau. Saya sendiri juga anak rantau. Dulu sebelum datang merantau, sebelum datang untuk berkuliah di Salatiga itu, pikir datang kalau orang Kupang bilang Subayangka dulu, maksudnya saya sudah berangan-angan. Wah, kalau nanti saya kuliah di luar kota, pasti saya senang-senang di sana. Saya bisa fokus kuliah, lalu saya cepat kerja tugas dan nanti saya bisa cepat pulang. Tetapi realita yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya alami. Saat sudah sampai di sini, ternyata jalan kos itu tidak enak ya. Saat orang tua kirim pulang terlambat, saat kita tiba-tiba sakit, sampai kita dapat nilai jelek di kampus, bahkan sampai harus ulang mata kuliah. Nah, tentunya hal-hal seperti ini membuat harapan kita menjadi pupus, dan bahkan seringnya dari kita mengalami kekecewaan kita tidak
itu di bulan Agustus di tahun lalu saya sakit. Saya sakit diare awalnya. Awalnya itu saya pikir saya hanya sakit diare. Sebelumnya itu sakitnya udah 3 hari. Karena sakitnya tidak sembuh jadi dilarikan ke rumah sakit umum darurat Salatiga, RSUD kota ini. Saat sampai di rumah sakit diperiksa dokter dan dokter memberitahu bahwa saya harus dirawat inap. Saya berpikir, oh baik, mungkin nanti cuma masuk nginap 1-2 malam, habis itu balik pulang. Tapi nyatanya tidak. Saat saya masuk rumah sakit, saya memiliki penyakit lain lagi. Itu saya radang tenggorokan, saya minta darah di sana. Karena tenggorokan saya itu batuk kering itu sampai berdarah. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu saya sangat kecewa karena apa? Karena pada saat itu waktu saya sakit, teman-teman dekat saya, mereka semua lagi sibuk dengan kepanitiaan. Waktu itu adalah masa-masa orientasi mahasiswa baru. Jadi teman-teman dekat saya itu karena panitia semua, jadi tidak ada yang mengurus saya, dan ada juga yang pulang ke Bekasi. Waktu itu saya sendiri, saya bilang, Tuhan, kenapa kau harus pas sendiri begini baru kita alami? Kenapa kau harus kita alami sendiri ibarat? Kenapa kita harus sakit begini? Kenapa Tuhan buat kita sakit? Dari sini saya menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan memberikan saya sakit penyakit seperti ini. Saya juga dirawat lama, dan pada saat itu saudara-saudara, saya dirawat itu kurang lebih 1 minggu di rumah sakit. Itu yang membuat saya kecewa, dan teman-teman saya itu mereka hanya datang dan tidak ada yang menjaga saya, teman-teman dekat saya. Tetapi setelah beberapa hari saya dirawat di rumah sakit, ada 2 teman saya yang datang merawat saya, dan saya itu tidak pernah terpikirkan kalau orang-orang ini yang akan merawat saya nantinya pada saat saya di rumah sakit. Teman-teman dekat saya ini yang 2 orang ini, kami biasa bertemu di kampus, tapi saat kami berjumpa itu paling hanya hai Cindy, hai Tani, cuma sekedar sapa, tidak jalan-jalan juga. Tapi apa? Saat saya datang dalam keadaan seperti ini, mereka yang merawat saya. Dan situ kemudian saya sadar, oh ternyata Tuhan ini tidak tinggalkan saya. Ternyata Tuhan bersama-sama dengan saya. Tuhan menghadirkan orang yang sama sekali tidak saya pikirkan. Sama seperti yang dialami oleh kedua murid, saat Yesus menjumpai mereka dalam wujud orang lain yang kemudian menyadarkan mereka bahwa Yesus itu senantiasa bersama-sama dengan kita. Dari sini Bapak Ibu jemaat sekalian, ada hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita itu sering menginginkan Yesus mengikuti keinginan kita. Kita terlalu berharap dan berlebihan kepada Tuhan, sedangkan Tuhan itu sebenarnya sudah menunjukkan penyertaan kepada kita. Dan yang kedua, kita itu menginginkan Tuhan mengikuti kemauan kita. Kita ingin Tuhan hadir itu secara fisik. Kita ingin melihat langsung apa yang Tuhan buat itu langsung tunjukkan di depan mata kita. Saat kita tidak saat keinginan itu tidak sesuai dengan harapan kita, kita kecewa. Kita jadi melupakan semua ajaran firman Tuhan. Yang ketiga, dari firman ini mau mengajarkan kita untuk apa? Kita harus memahami Injil yang diajarkan. Bukan hanya Injil, tetapi setiap firman Tuhan itu sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mengerti setiap maksud dan tujuan Tuhan. Kita semua bisa melihat bahwa Kleopas dan temannya ini mereka adalah murid Tuhan. Mereka pada saat semasa hidup Tuhan, mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi saat mereka
nubuat-nubuatnya. Maka oleh karena itu, kita yang datang ke gereja harus dengar firman, lalu kita berefleksi. Oh, firman ini maunya saya seperti ini. Bukan kita menuntut Tuhan. Saya tuh maunya Tuhan buat saya seperti ini. Kenapa saya harus begini Tuhan? Itu kan realitanya. Jadi, itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Maka dari itu, Bapak Ibu jemaat sekalian, Yesus itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah kita, dalam setiap perjalanan kita. Melalui banyak orang dan banyak peristiwa yang kita alami, Dia mengajarkan banyak hal untuk kita semua. Tetapi seringkali kita tidak mengenal Dia. Karena apa? Karena kita menuntut apapun sehingga harus sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu, amat penting bagi kita untuk mau menghentikan langkah kita, langkah perjalanan kita sejenak. Kita berhenti dari kesibukan kita dan dari pekerjaan kita untuk diam. Kita merenung, kita berefleksi, kita berdoa, dan kita memaknai ingatan tentang Yesus Kristus, kebaikan-kebaikan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menghayati tentang kebangkitannya pada saat ini, bahwa penyertaan Tuhan, walaupun Tuhan sudah mati dan sudah bangkit, namun kasih-Nya senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kiranya firman Tuhan membawa sukacita bagi kita semua. Haleluya.